Di balik hiruk-pikuk kota Tangerang dan Jakarta, di antara suara mesin jahit yang bekerja tanpa henti, ada sebuah cerita tentang perjuangan seorang perantau dari ranah Minang. Ia lahir dan tumbuh di Sumatera Barat, tanah yang mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan dan merantau adalah bagian dari takdir. Sejak kecil ia sudah akrab dengan nilai kerja keras, kemandirian, dan prinsip hidup yang ditanamkan oleh orang tua serta adat Minangkabau. Nilai itulah yang kemudian ia bawa ketika memutuskan melangkahkan kaki ke tanah rantau. Halo pemirsa, senang sekali saya Oscar dapat menemani pemirsa di UMKM Naik Kelas. Dan saat ini saya sedang berdiri di dekat Monumen Nasional atau Monas yang ada di kota Jakarta. Dan nanti kita akan berjalan-jalan di daerah Jabodetabek, tepatnya di kota Tangerang. Dan di sana kita akan melihat para pelaku UMKM dari Minangkabau, bagaimana mereka berkecimpung, bagaimana mereka mengembangkan usaha mereka di kota Tangerang. Dan karena itu, pemirsa, ikuti saya terus di UMKM Naik Kelas. Usaha konveksi pakaian yang kini ia jalankan bermula dari hal yang sederhana. Satu mesin jahit, ruang sempit, dan order kecil yang datang tidak menentu. Hari-hari awal dipenuhi keraguan, kelelahan, dan rasa rindu kampung halaman. Namun sebagai orang Minang, menyerah bukanlah pilihan. Ukuran XL ya. Setiap potong kain yang dijahit adalah bentuk kesabaran. Setiap kesalahan produksi menjadi pelajaran. Setiap order yang datang, sekecil apapun, disyukuri sebagai langkah maju. Perlahan kepercayaan pelanggan tumbuh. Dari mulut ke mulut, dari satu relasi ke relasi lain, usaha ini mulai dikenal. Alasan pindah ke Jakarta awalnya bukan untuk konveksi, tapi karena waktu itu suami mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3, maka kita pindah semua ke Jakarta. Tapi setelah di Jakarta, karena nggak ada kegiatan, saya coba mencoba buka usaha, yaitu buka konveksi. Itu mulainya dari 1999. Dan itu di daerah Kramat Jati. Tapi setelah itu saya pindah ke daerah Tangerang ini karena tempat bahan lebih banyak di daerah Tangerang. Saya pindah ke Tangerang tahun 2015. Kalau usaha di sini rasanya ya biasa aja. Cuma karena di sini bahan lebih banyak, jadi kita lebih leluasa. Kalau di daerah kan bahan baku agak susah. Makanya kita pilih daerah Tangerang karena bahan bakunya di sini pusat. Tantangan sebetulnya sih nggak begitu nggak begitu bermasalah. Karena waktu itu kita mulainya dari sedikit-sedikit dulu. Kita pertama produksi itu kaos ya, baju kaos remaja yang kita jual langsung di Tanah Abang. Terus ada baju kaos anak-anak itu dijual online oleh anak saya. Dan baju perempuan itu saya yang menjual. Itu baju perempuan cuma dibikin sekedar mengikuti hobi aja, bukan untuk hasil konveksi yang utama. Kita fokus di baju kaos remaja dan baju kaos anak-anak. Baju kaos remaja kita jual di Tanah Abang, kaos anak-anak dijual online oleh anak saya. Dan baju perempuan seperti baju kurung basiba, baju kebaya, baju kebutuhan tradisional orang Minang, nah itu kita pasarkan di dalam grup atau di tempat-tempat tertentu. Jumlah karyawan ada sekitar 30. Untuk jahit baju kaos itu ada 10 orang, tukang potong ada 2 orang, finishing ada 6 orang, sablon ada 4 orang, dan sisanya untuk menjahit baju perempuan atau baju kurung dan kebaya. Sistem kerja di konveksi, kita cari bahan, terus dipotong oleh tukang potong. Selesai dipotong, mana yang mau disablon dikasih ke bagian sablon.
setelah disablon dilempar ke tukang jahit, selesai di tukang jahit dipindahkan ke bagian finishing. Bagian finishing itu menggosok, melipat, dan buang benang. Setelah itu dipeking dan langsung dikirim ke toko atau ke tempat rumah yang tempat online. Di tengah perjalanan, tantangan terus datang. Harga bahan naik, persaingan semakin ketat, order yang terkadang sepi, dan tekanan hidup di kota besar yang tidak pernah murah. Namun nilai budaya Minangkabau menjadi pegangan kuat. Kejujuran dalam bekerja, tanggung jawab pada pelanggan, dan semangat saling membantu, terutama dengan sesama perantau. Kini usaha konveksi tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi dirinya, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Ada kebanggaan tersendiri ketika melihat hasil jahitan dipakai banyak orang. Dan lebih dari itu, ketika usaha kecil ini mampu menghidupi keluarga di rantau. Baginya, kesuksesan bukan soal seberapa besar usaha ini kelak tumbuh, tetapi sejauh mana usaha ini memberi manfaat, bisa bertahan, bisa berkembang, dan bisa memegang nilai hidup yang dibawa dari kampung halaman. Kita pemasaran yang offline itu di Tanah Abang, langsung kita yang memasarkan. Dan yang online itu anak saya yang memasarkan. Persaingan di Tangerang sih nggak begitu ini ya, karena kita masing-masing. Dan jenis barang kita khusus untuk kita dan mereknya, tidak meniru-niru barang orang. Jadi nggak ada masalah dengan pemasaran. Cuma kalau kesulitan sekarang yaitu karena daya beli masyarakat kurang aja. Kalau kita punya jaringan kan barang kita bisa dipasarkan oleh sesama orang Padang. Kan orang Padang itu pandai berdagang. Jadi menolong sekali kalau kita punya jaringan orang Padang. Dibilang kerugian sih nggak juga ya. Cuma barang kita nggak jalan. Waktu awal COVID kita udah nyiapkan barang sekian ribu lusin, tapi toko nggak bisa buka. Akhirnya barang kita numpuk di gudang seperti ini udah sedikit. Nah, barang menumpuk jadi nggak jalan. Cuma itu aja kalau kerugian, karena barang kita nggak ditaruh lama, nggak busuk, jadi masih bisa dijual untuk tahun berikutnya. Cuma ya uangnya nggak mutar. Yang penting kita bisa bertahan, dan penurunan order kita kurangi tenaga kerja kita. Cuma ya kasihan sekali karena mereka butuh tempat usaha dan butuh penghasilan, tapi karena keadaan tukang saya dari 40 jadi 20, jadi kurang 50%. Cuma itu cara kita bertahan, kita kurangi produksi, kita produksi sebutuhnya aja. Ya kita menghasilkan barang, kita bisa membantu orang yang membutuhkan pekerjaan, lumayan kita ini bisa menyerap tenaga kerja yang sekarang sulit mendapat pekerjaan. Kita bisa menyerap tenaga kerja. Sekarang pekerja kita ada 30 sebetulnya semua, tapi yang tetap di konveksi cuma 20 orang. Pesan kita terhadap anak muda yang ingin punya usaha, berusahalah sesuai dengan skill yang Anda punya. Jangan berusaha melihat orang bisa sukses usaha ini, kita usaha itu. Tidak. Kita harus usaha dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa di bidang konveksi untuk memproduksi baju, ya kita konsisten di situ. Jangan kemampuan kita di bidang masak kita bawa ke konveksi, akhirnya nggak nyambung. Dan itu yang banyak terjadi di pemula-pemula usaha sekarang, karena melihat zaman di sini rame, mereka terjun ke situ, akhirnya collab. Nah, sekarang ini saran saya, kalau mau usaha, apa skill yang kita punya atau kemampuan yang kita punya, konsistenlah di bidang itu. Di tengah mesin jahit yang terus bergerak, tersimpan satu harapan sederhana. Suatu hari, hasil dari perjuangan di rantau ini bisa kembali ke ranah Minang.
entah dalam bentuk usaha, ilmu, atau inspirasi bagi generasi berikutnya. Karena bagi seorang perantau Minang, merantau bukan tentang pergi selamanya, tetapi tentang pulang dengan makna. Dan pemirsa, itu dia perjalanan saya di UMKM naik kelas kali ini di daerah Kota Tangerang. Dari ceritanya kita bisa sama-sama dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai pengusaha harus terus berjuang pantang menyerah apapun yang terjadi. Dan dari ceritanya pula, mudah-mudahan ini dapat memotivasi para UMKM untuk terus berkarya, berkembang demi perekonomian perusahaannya dan usaha-usaha yang ada di Indonesia. Tetap menyaksikan UMKM Naik Kelas bersama saya, Oscar Surya, mengucapkan pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.